Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di video sebelumnya kita udah unboxing VG ini ya. Ini adalah SFX Kick 319 ya. Serinya Radeon RX 6750 XT yang 12 GB ya. Ini harusnya performanya udah cakep nih. Kita akan jajal di PC ini ya. Ini pakai i5 Gen 13, RAM DDR5 dan kawan-kawan ya. Nanti ada di deskripsi juga. Tapi gue belum tahu nih muat gak ya ini di casingnya ya. Kalau misalnya nggak muat, gue akan coba akalin deh biar muat ya, karena ini VGA-nya cukup panjang teman-teman ya. Oke, langsung aja ya, langsung kita pasang aja ke PC-nya biar nggak usah banyak cincong lagi. Kita lihat performa si VGA-nya ini bakalan gimana ya. Oke, kita udah masuk ke casingnya ya. Secara casing sebenarnya muat ya, tapi ini ada kipas water cooling di sini, jadi dia tidak muat ya. Ini gue akalin aja deh. Jadi nanti ini si fan-nya akan nganga sebiji, nggak apa-apa. Soalnya kan fokusan kita ngetes si VGA-nya ya. Jadi si satu fan water cooling ini kita akalin. Penting VGA-nya bisa kepasang dan kita bisa ngetes performa si 6750 XT-nya ya. Kalau misalkan nanti di rakitan pribadi mah jangan diakalin. Kalau misalkan rakitan pribadi berarti water coolingnya harus pindah ke atas gitu aja guys. Ya. Ini kita akalin jadi di sini dulu deh ya. Cuma buat masangnya doang. Buka. Kita giniin, mari kita pasang ya. Nah, kalau si fan-nya dibuka, muat tuh dia VGA-nya. Ya, kita pasang bautnya sekarang. Gue tuh lupa deh pernah nyoba 6750 XT atau enggak ya. Oke, seinget gue pernah apa belum ya. Yang jelas untuk produk dari SFX sebenarnya gue udah beberapa kali guys nyoba. Oke, kita colokin, dia 2x8 pin ya. Satu lagi, ini kabelnya rada kurang estetik nih, dia melingkar begini nih, tapi nggak apa-apa guys ya. Oke, colokin, dan kalau udah kecolok langsung aja kita nyalain PC-nya ya. Sip, mari kita nyalain ya. Tapi ntar ini si kipasnya satu nggak begini nih, gue taruh begini aja guys ya. Yang penting dia bisa nyala dulu. Oke ya, ini udah dicolokin nyalain ya. Sekarang kita nyalain PC-nya, bismillah. Ya, PC nyala ya guys ya. Oke, ini fan nggak apa-apa lah, biarin begini dulu. Soalnya kita kan fokusannya ke VGA dulu nih ya. Daripada harus bongkar-bongkar, nanti amsyong lama lagi. Jadi kita gini aja ya. Oke, udah masuk ke layar ya. Sekarang berarti gue harus install driver terbarunya dulu ya. Habis itu kita baru check and recheck dan juga testing ya. Oke, kita akan masuk ke stress test yang pertama ya lewat AIDA 64 ya. Ini driver udah gue install yang terbaru ya. Ini kita stress GPU-nya ya. Kita start aja 1 menit guys. Dar ya. Nah, dayanya 100-an watt, bakal naik sampai ke 330-an watt ya. Oke, ini udah kebaca juga ya 6750 XT-nya ya. Suhunya sekarang ini tadi paling rendah ada di 48 derajat ya. Paling tinggi ada di 62 ya. Sekarang lagi ada di 59-an derajat ya. Oke. Kalau VGA 3 fan kayak gini mah pasti udah aman lah guys soal suhu-suhuan ya guys ya. Karena jujur aja ya, gue nyobain VGA ya 1 2 3 fan ya. Sebenarnya suhunya pada cukup gitu, kayak 1 fan itu cukup tapi dia rada hangat, 2 fan itu cukup. Kalau udah 3 fan dia tuh cukup dan bisa lebih dingin lagi. Udah itu aja sih guys ya. Jadi udah cakep lah ini. Ketika kita stress test GPU pakai AIDA 64, dia suhunya di 60-an, ini masih aman banget ya. Kita nggak usah lama-lama, 1 menit aja ya. Kita stop sekarang ya karena udah 1 menit ya. Ini daya juga pasti akan langsung turun ya. Tadinya 300-an watt, sekarang balik lagi ke 100-an watt ya. Dari tadi sih gue perhatiin idle-nya tuh dia ada di 110, 120, selalu naik turun kayak gitu guys ya. Oke, untuk stress
GPU-nya udah cukup ya. Next kita akan melakukan testing pakai 3D Mark Time Spy ya. Ini udah kebaca semua ya komponen-komponennya, dan si 6750 XT juga udah kebaca ya. Mari kita langsung tes. Oke, kita akan masuk ke grafik tes yang pertama ya. Kita akan lihat ya. Nah, di sini sih dapat kisaran 80-an fps ya. Dengan suhunya dia ada di 60-an untuk VGA-nya teman-teman ya. Dayanya tadi kalau full load kan sampai 350, 360-an ya. Tadi pada saat di stress test yang AIDA itu dia 330 watt ya. Tapi pakai 3D Mark ini bisa sampai 360-an watt ya. Tapi ini masih termasuk irit guys ya. Gue sampai saat ini belum nemu sih guys ya untuk skenario yang biasa gue pakai ya, rakitan-rakitannya dengan VGA tinggi yang dia sampai 400 watt. Saya inget gue sih gue belum pernah dapet guys ya. Paling mentok ya segini 360, 380 gitu ya. Oke, ini kita skip sampai hasilnya keluar ya. Kita lihat nanti skornya bakalan kena berapa ya. Oke, ini dia hasil skor yang didapatkannya ya. Ini udah cakep banget pokoknya ya. Oke, sekarang kita langsung testing game aja ya. Karena gue pribadi kalau testing VGA kayak gini lebih seret lewat testing langsung main game gitu. Jadi biar kerasa sama gue ini udah cukup enak atau biasa aja atau gimana gitu ya. Oke, langsung aja kita ke testing game ya. Oke, kita masuk di Red Dead Redemption 2 ya. Ini gue bikin full screen 1080p dan ini setnya mentok kanan ya, gue bikin ultra ya. Gue mentokin aja karena kalau nggak dimentokin nanti kita nggak tahu guys berapa hasilnya ya. Oke, ini daya 360-an watt ya. Kayaknya full wattnya emang segitu deh guys. Gua belum lihat dia di atas 400 watt sih. Oke, suhu VGA ada di 60-an ya, masih aman. FPS masih di atas 60, buat gue itu udah cukup. Nah, kayak daya 370-an watt teman-teman. 380 lewat tuh ya. Tapi turun lagi ke 370. Kita lihat. Ini VGA ada di 60-an ya. Gue belum lihat di 70 teman-teman. Lampu kuning gue masih di 85 ke atas ya. Jadi kalau misalkan sekarang nih suhu VGA-nya ada di 60-an ya udah dingin. Terus dengan daya 370 watt ya masih termasuk irit guys. Masih aman-aman banget. Dan game AAA kayak gini kalau di atas 60 fps ya buat gue sudah cukup guys ya. Perasaan gue waktu itu main ini ada di kota, kenapa ini sekarang ada di hutan ini, nyasar kemana ini ya. Nggak ada keluhan guys gue kalau di game RDR kayak gini. Grafik cakep, ini cakep. Pak was pak, si bapak. Gue mau ngeliatin mukanya gitu kena matahari gimana nih. Oh ya, si Arthurnya juga cakep tuh, keren. Jadi masih aman-aman banget. Tidak ada keluhan apapun ya. Warna-warna juga di sini cakep teman-teman. Hijaunya hijau, abunya abu ya. Oke, nggak ada keluhan gue di RDR 2 ya. Di atas 60 fps ini aman lah. Gue geser kiri kanan gini-gini juga. Aman banget lah ya. Oke. Kita coba jajal game yang lain. Oke, next gue jajal Forza Horizon 4 teman-teman ya. Di sini gue nggak jajal yang 5 karena di Steam gue adanya Forza Horizon 4 dan keinstallnya 4. Jadi kita jajal Forza Horizon 4 ya. Ini gue udah set di presetnya ultra ya teman-teman ya. Kita jajal muter-muter aja ya. Dan ini udah enak guys ini mah. Daya 340-an watt tuh ya, 360 ya. Masih kayak tadi lah, 380 watt kurang ya. Dan ini di preset ultra aja masih dapat 200-an watt ya. Jadi masih enak, masih aman, tidak ada keluhan apapun. Suhu juga masih 60-an ya. Dan harusnya RDR sama Forza masih berat RDR sih guys ya. Harusnya ya. Jadi
kita ngejajal Forza 4 dapat 200-an FPS. Mungkin kalau di Forza 5 masih dapat 150-an FPS kali ya, atau 180 ya. Intinya aman-aman banget. Kalau kalian mau pakai VGA ini untuk main Forza lah, udah nggak ada keluhan guys. Ini mah tinggal kalian beli wheel setir-setirannya aja udah mainnya enak gitu. Suhu aman, daya aman, performa aman ya. Tidak ada keluhan guys ya. Cukup ya yang di Forza ya. Oke, kita testing game terakhir ya, Hogwarts Legacy teman-teman ya. Ini gue bikin 1080p window full screen ya, karena emang nggak bisa full screen di game ini, entah kenapa gue juga nggak ngerti. Upscale FSR 2 quality ya teman-teman ya, ininya gue on, terus presetnya ultra sampai bawah, sampai ray tracing on ya, gue pengen tahu mentok-mentoknya ya. Oke, kalau kita stay di luar kelas ya, atau di luar Hogwarts-nya ya, ini kita masih dapat 50-an FPS ya, 40 sampai 50, 40 sampai 60 ya. Suhu aman di 69 ya, gue belum lihat sampai 70. Dayanya masih kayak tadi di bawah 380-an. Coba kita masuk dulu ke dalam gedung. Harusnya kalau ke dalam gedung ini bisa dapat lebih tinggi FPS-nya ya, bener ya, bisa dapat 80-an FPS. Oke. Tapi naik turun ya, dia di 40 sampai 60 ya. Oke, tadi sempat ada 30 FPS juga. Oke. Kalau gue pribadi mungkin akan main game ini di high aja teman-teman ya. Biar dapat di atas 100 FPS mungkin, atau di atas 80 lah setidaknya ya. Oke. Tapi untuk triple A sebenarnya di atas 30 FPS juga udah cukup guys ya. Oke. Kita balik lagi ke dalam ya. Ini naik turun ya, 20 sampai 80 ya. Tergantung lokasi dia. Intinya ini udah aman sih. Coba kita masuk ke perpustakaan. Oke. Oke, ini kayaknya gue harus pindah map deh. Coba ya, kita jajal aja guys ya. Nah, coba kita ke gerbang sini. Sekalian ngelihat rendernya nanti pada saat habis teleport itu dia langsung muncul gak si halaman-halamannya, luar sekolahnya, rumput-rumput dan gedung-gedungnya ya. Oke, nah, muncul ya. Nggak ada delay yang rendernya ya. Ini masih aman lah. Di set ultra masih dapat 30-an ya. Kalau gue pribadi mungkin akan turunin di high aja. Karena buat gue game ini di high juga udah cukup sih. Tapi dia tergantung lokasi juga loh. Ada yang dapat 50, ada yang dapat 70, 80 ya. Naik turun juga nih. Kalau soal suhu sama daya gue udah nggak mikirin guys, udah enak lah. Suhu masih lampu hijau banget. Tadi kan lampu kuningnya kata gue di bawah 85. Di atas 85 tuh lampu kuningnya. Jadi kalau misalnya masih 85 ke bawah, apalagi kayak gini nih, 68, 69 ya, ini masih lampu hijau gitu. Terus juga dayanya masih di bawah 380 watt, termasuk ya menurut gue mah masih lebih boros kayak Magicom guys, atau air fryer. Ini masih irit guys, PC kayak gini mah dapat 30-40 fps ya. Di ultra mah udah cukup ya. Oke, kalau mau dapat FPS lebih tinggi paling turunin jadi high aja. Intinya tadi 3 game kita set ultra ya, semuanya aman aja. Wah, nggak bisa ditembak guys. Ya, cukup lah ya 3 game itu. Oke guys, kurang lebih segitu aja ya untuk review singkat kali ini soal SFX 6750 XT ya. Ini barang udah cukup oke, udah cakep banget ya. 3 fans, suhu aman, daya aman ya, performa game juga udah jos lah pokoknya ya. Oke, segitu aja. Kalau misalkan teman-teman minat, link VGA-nya gue sudah taruh di deskripsi ya. Dan sekali lagi nih garansi resmi 1 tahun dari Asia Raya. Yang dimana Asia Raya juga itu megang Deepcool dan juga Zotac. Oke, terima kasih.